Teman, kembali lagi dengan saya Leo. Di sini kita mau main game Red Shadow Legend lagi, tapi untuk kali ini bukan pembahasan tentang akun baru saya yang free to play ya. Untuk akun lama saya ini bukan pay to win juga, tapi masuk ke middle spending ya. Saya beli beberapa hal dengan cash terkadang, tidak selalu membeli. Jadi game ini tidak hanya bisa dimainkan oleh pay to win yang punya cash dan yang banyak uang. Banyak juga pemain yang free to play yang menghasilkan champion-champion yang bagus. Yang penting kita harus sabar. Oke, kali ini kita mau ngebahas Dungeon Spider. Dungeon Spider ini tricky ya. Kalau mau dibilang susah, susah banget. Punya champion yang bagus, yang S tier plus plus plus, tapi kalau kita nggak bisa nge-combine champion yang cocok untuk dungeon ini, champion yang S tier tadi itu akan terasa sampah di Spider. Oke, kita coba mainkan dulu dengan tim yang saya buat. Tim ini sudah umum sih, banyak yang pakai. Cuman saya mungkin akan ngejelasin beberapa kegunaan dari setiap champion-champion ini yang bisa buat Spider ini mudah dikalahkan dengan waktu yang relatif cepat. Bukan sangat cepat, karena ada beberapa champion yang saya nggak miliki yang bisa menyelesaikan Spider dalam waktu 15 detik sampai 20 detik. Ada beberapa rekor yang mungkin 9 detik di stack 25. Jadi kita mulai dulu. Permainan pertama kita lihat. Oke, yang bakalan start duluan adalah Acak namanya ya. Cold Heart, account, Cold Heart lagi, Renegade. Yang penting intinya di Spider ini turn meter dari boss harus dikontrol ya. Jangan sampai dia dapat kesempatan. Karena bahayanya dia dikasih kesempatan untuk gerak, bisa ngabisin champion kita. Kecuali kita bisa ngebunuh anak-anaknya di awal, tapi butuh waktu yang lumayan panjang. Oke, selesai dalam waktu 1 menit 1 detik. HP nggak ada speed. Oke. Oke, kita akan ngebahas masing-masing champion yang digunakan untuk Spider tadi. Yang pertama adalah Eject. Eject ini harus punya speed di atas boss Spidernya ya, dan juga punya akurasi yang tinggi. Karena yang digunakan untuk Eject ini adalah skill ketiganya. Skill ketiganya bisa ngasih freeze ke semua anak-anak Spidernya. Jadi setiap anak-anak Spidernya mendapatkan turn, akan aktif skill pasif yang ketiga. Skill pasif yang pertama, maaf. Karena kalau misalnya champion yang musuh yang mendapatkan freeze, mendapatkan turn, dia akan ngasih turn meter 10% ke semua teman. Ingat itu. Jadi dia ada dua yang debuff yang akan diberikan kepada musuh. Yang pertama freeze, yang kedua HP burn. Itu tergantung. Kalau misalnya musuh punya attack lebih besar daripada defense, yang akan diberikan
debuffnya adalah freeze. Tapi kalau attack-nya di bawah defense-nya, yang akan diberikan adalah HP burn. Sedangkan dalam kondisi ini di Spider Dance, anak-anak dari minion, anak-anak dari spider ini punya attack lebih besar daripada defense, yang menyebabkan buff yang akan diberikan adalah freeze. Oke. Skill ini yang berguna di spider. Oke, champion selanjutnya adalah Cold Heart. Cold Heart ini digunakan untuk ngabisin HP dari boss dan turn meter dari boss. Dia bisa decrease turn meter sampai 100% dan bisa extra critical rate tambah 30% menggunakan skill ketiga ini. Cuman itu kita abaikan dulu karena yang penting adalah decrease turn meter by 100%. Kita menggunakan dua karena apa? Di stake 25 boss tidak bisa menerima pengurangan turn meter 100% karena sudah default di stake 21 ke atas. Jadi kalau misalnya di stake 20 masih bisa menggunakan satu Cold Heart. Tapi kalau di stake 21 ke atas disarankan menggunakan dua. Speed harus lebih cepat daripada minion-minion. Oke. Ini status yang saya miliki untuk kedua champion Cold Heart ini. Oke. Dan harus punya HP burn untuk all enemies. Di sini saya menggunakan akun masih level 50 bintang 5. Yang penting ini akurasi. Champion ini digunakan hanya karena HP burn-nya saja. Tidak lain dan tidak lebih. Walaupun has 20% change, tapi dia bisa ngasih ke semua minion atau anak dari spider karena peningkatan change-nya ini bertambah sesuai dengan jumlah anak dari spider atau jumlah dari musuh. Kalau dia melawan satu boss mungkin change-nya cuma 20%. Tapi kalau dia melawan 5, 20 kali 5 100%. Jadi accord ini bagus. Tapi kalau tidak punya accord, mungkin bisa nyari champion lain yang bisa memberikan HP burn ke semua musuh. Misalnya King, sebentar ya. Ini to collection. Tapi mungkin ini nggak semua orang bisa ngedapetin dan saya nggak terlalu pakai ya karena dia tipe legend. Saya nggak punya banyak book untuk upgrade dia sebab dia harus full book untuk bisa dapat 100% change memberikan HP burn 75%, sedangkan saya belum bisa full book. Jadi lebih bagus menggunakan accord atau walking tom. Walking tom ini bagus. Kalau punya dia full book tidak masalah karena HP burn-nya ini gak bisa diresist. Oke, jadi dia gak perlu akurasi untuk memberikan HP burn terhadap musuh. Oke, selanjutnya bukan selanjutnya, masih ngebahas soal HP burn. HP burn ini yang memberikan faktor cepatnya boss untuk koit atau mati. Karena apa? Karena setiap minion yang HP burn-nya pecah, HP burn ini mempengaruhi semua tim musuh. HP burn ini kalau tidak salah bisa mengurangi 10% HP dari musuh. Bayangin anak minion ada berapa? 10 lah misalnya kita bilang. Mungkin HP burn-nya cuma 5% ya, saya kurang hafal sih.
5% kalau 2 kali 10 anak minionnya ini mati kena HP burn misalnya, berarti sudah 50% HP dari boss berkurang, ditambah lagi damage dari core heart ini yang skill ketiga. Dan yang terakhir ini Renegade, dia dipakai hanya di skill ketiganya. Yang penting dia, kalau dia diusahakan speednya di bawah dari semua tim, di bawah core heart, di bawah HP burn debuffer, misalnya Accord, dia harus di bawah dari Ajax juga. Karena apa? Karena dia bisa mereset cooling down dari skill champion teman sebanyak 2 turn. Kalau dia muncul pertama dan teman-teman menggunakan di auto, mengeluarkan skill ini duluan, skill ini percuma untuk teman-temannya yang lain. Jadi bisa kita lihat untuk speednya ini total adalah 169, core heart 166, 170, 220. Sedangkan Renegade hanya 150. Dia paling rendah. Jadi dia bisa ngereset skill dari teman-teman sebanyak 2 turn. Itu yang bisa bikin core heart menggunakan skill ketiganya langsung. Jadi kalau dia, ini kan skill 4 turn. Pertama kali dia keluar core heart pertama, dia decrease HP dari boss. Datang lagi core heart yang kedua, decrease HP dari boss juga yang lumayan banyak. Dia akan gunakan skill kedua atau pertama tergantung cara teman-teman menyusunnya. Dan selanjutnya Renegade akan menggunakan skill ketiganya untuk mereset sebanyak 2 turn. Jadi core heart skill yang ketiganya ini hanya 2 turn resetnya. Oke. Jadi untuk tim Spider ini tricky ya. Bukan berarti teman-teman mengeluarkan champion-champion mahal, misalnya Mitrala, lain-lain semua bisa bikin Spider dengan gampang. Enggak, dia enggak di masalah di tank, dia masalah di nukernya siapa, tapi bagaimana agan-agan menyusun supaya bos Spider ini tidak punya kesempatan untuk menyerang dan cepet-cepetan ngabisin darahnya. Bisa mungkin menggunakan champion-champion yang bagus-bagus, tapi mungkin butuh waktu 15 menit sampai 20 menit. Dulu saya sebelum menggunakan tim ini, saya menyelesaikan stack 25 ini 5 menit sampai 6 menit. Karena saya nggak tahu kunciannya di rare yang ini Renegade. Jadi terlihat simple, artefaknya juga saya nggak penting-penting banget, yang penting skill ketiganya aja. Oke, coba kita ulangi lagi Spider dan stack 25. Untuk tim setup saya menggunakan ini ya. Jadi Accord ini harus pertama menggunakan skill HP burn untuk all enemies-nya yang pertama.
skill kedua dan skill ketiga dan skill pertama tidak terlalu penting. Yang penting dia harus keluarin skill keduanya ini pertama, eject pasti skill ketiganya diprioritaskan. Cold Heart tentu saja, Heart Seeker-nya 2 biji. Bahkan saya art pen-nya ini saya nggak pakai untuk salah satu, nggak apa-apa, ini dipakai juga nggak masalah. Dan Renegade-nya ini di skill ketiga untuk pertama dan selalu diprioritaskan. Oke, kita main lagi ya. Kita pakai super red, bisa dapat 2 aksesoris sekaligus. Eject pertama, Cold Heart, account HP burn kena ke semua champion musuh. Oke, eject dapat lagi skill ketiganya karena direset oleh Renegade. Oke, bisa di bawah 1 menit atau tidak, kita lihat. HP burn-nya ya, kita lihat sendiri. Setiap minionnya bergerak, bosnya mendapatkan damage 232. Oke, 1 menit lewat sedikit. Ini dapat agent, defense gak ada speed. Oke, begitu saja teman-teman. Yang penting teman-teman punya eject. Kalau di mid game mungkin nggak susah untuk ngedapetinnya sampai end game. Apalagi Cold Heart di end game ini mungkin berseliweran ya. Jadi mungkin konten kali ini bukan fokus untuk yang baru-baru main, tapi boleh jadi pedoman teman-teman ke depannya kalau mau membangun tim spider. Oke, itu saja teman-teman. Lain kali mungkin kita ngebahas dungeon-dungeon yang lain, karena saya kurang terlalu tertarik untuk ke dungeon yang lain, karena saya ngebangun untuk spider untuk clan boss ya. Clan versus clan itu kalau kita main di spider poinnya bisa 300, dan usahakan secepatnya, karena kalau spider ini kita mainin, aksesoris yang nggak kita pakai ini kita jual lumayan loh untuk nambahin silver kita. Oke, terima kasih ya untuk kali ini. Jangan lupa di subscribe. Kalau misalnya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Ada masukan terkait bahasa saya yang masih kurang, terutama bahasa Inggris saya ya. Saya mohon maaf karena nama-nama dari champion-champion ini pakai bahasa Inggris, sedangkan pronunciation bahasa Inggris saya masih kurang. Oke, terima kasih.